Bolehkah kita menjauhkan diri dari mertua yang anggap kita adalah aib keluarganya? Bagaimana sikap kita yang telah diputus silaturahim dengan mertua sendiri dan keluarganya, yang tidak menginginkan kita dan ada keluarga? Wa amruhum syura bainahum. Kalau ada perempuan mengalami macam ini, maka kasih tahu sama anak mertua itu. Anak mertua itu siapa? Suami. Bang, tolong panggil mak itu dulu bang. Kalau aku manggil dia marah sama aku. Panggil. Dudukkan abang itu, dudukkan mertua itu, dudukkan sekeluarga, duduk sama-sama. Judulnya mau dibawa kemana hubungan ini? Aku nih makcik, panggil apa sama mertuanya? Mother. Mami. Mami itu yang keluar dari kubur itu. Mami yang di Mesir. Aku nih makcik, bukan jumpa kalian di tong sampah. Aku nih dulu kan kalian pinang baik-baik. Kan datang kalian pinang aku ke rumah kan? Begitu kan dia. Cuman bahasanya jangan macam saya nih, lembut. Kalau macam saya ini kumat, darah tingginya mati dia langsung. Lembutlah. Makcik, aku nih dulu kan kalian pinang dengan baik. Kenapa kalian musuhi aku sekarang? Duduk musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Kalian nanti nikah sama laki-laki, punya mertua, dimusuhinya kalian, diejek-ejeknya kalian. Kan kalian diam. Kalau masih hidup aku, ada nyawaku, lapor. Kumpulkan mertua-mertua kalian. Mertua-mertua setan. Anak ini dari taman SD ku sekolah kan. Anak ini diajar Ustazah Fatimah ngapal Quran. Kenapa kalian musuhi dia? Dia ini bukan binatang. Saya kasih tahu. Udah bagus-bagus. Buatkan teh manis, kurang manis. Dikasih gula, pahit kali. Dikasih manis, manis kali. Mau apanya kau? Manusia ini kalau kita tidak bersikap, dipijaknya kepala kita. Betul? Setuju ibu-ibu ini semua. Kalian jangan kalian lembek-lembek. Kalau hidup aku, mengadu kalian ke aku, datangkan laki kalian, datangkan mertua kalian. Kalau aku udah mati, lapor ke Sami. Sami itu kepalanya. Jangan kalian diam. Jangan kalian diam. Di mana sosok seorang ayah yang baik untuk anaknya? Wahai Umar bin Khattab, tolong hukum anak saya nih. Dia durhaka, kata Umar. Umar bin Khattab ini orangnya bijaksana. Ditanyanya, wahai anak, ada yang mau disampaikan? Umar bin Khattab, kami anak ini punya hak enggak terhadap ayah kami? Kata Umar bin Khattab, ya. Apa hak kami? Pertama, diberikan ibu yang baik. Kedua, dikasih nama yang baik. Ketiga, dikasih makan yang baik. Kata anak ini, aku tiga-tiga tak dapat. Makku tak baik, namaku tak baik, dikasihnya nama anaknya kumbang. Makanku tak baik. Maka kata Umar bin Khattab ke bapak ini, laqad aqabtahu qabla an ya'uqqa alaik. Sebelum anak kau durhaka kepadamu, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu. Jadi kalau selama ini ada anak durhaka, rupanya ada ayah durhaka. Jadi kewajiban kalian, wahai calon-calon ayah, mencarikan emaknya yang baik. Jadi kalau selama ini cakap kalian, sudikah engkau menemani aku hingga ke jannah? Robah, sudikah engkau menjadi ibu untuk anak-anakku? Karena antum akan pergi keluar kota, akan kemana? Yang mengajar anak itu cara makan, berpakaian, bertutur kata, mengaji, baca Quran adalah dia yang tinggal di rumah. Kalau kalian pilih serigala, maka anak itu akan jadi ganteng-ganteng jadi serigala. Yang kedua, kasih dia nama yang baik. Pilihkan nama yang baik. Kalau jumpa sama orang di Maroko,
Kaifa haluk? Mizyan. Mizyan artinya baik. Maka saya kasih namanya Mizyan. Mulia, tinggi, agung, mulia. Sami. Sami artinya tinggi, agung dan mulia. Saya kasih namanya supaya dia mulia. Tapi dia tetaplah hamba Allah. Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nama anak saya. Nama saya dikasih atuk saya dulu Solah. Solah pakai hak. Solah. Solah artinya baik. Solah artinya baik. Orang Melayu Solah itu ikan selar. Mak saya tak pandai bahasa Arab. Siapa nama anakku ya? Solah. Anak ikan gitu. Gantilah lain. Ganti Abdus Somad. Kasih nama anak kau ni, aku kasih nama Abdus Somad. Datang atuk saya satu lagi, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita, sebelum saya ni, di atas saya ada 3. Pertama, atuk Abdul Somad merantau ke Kedah, meninggal di Kedah, tak balik-balik. Yang satu lagi meninggal. Kata datuk yang ini, ganti nama dia ni. Karena dalam keluarga kita sudah ada 2 Abdul Somad, yang satu pergi tak balik-balik, satu meninggal. Saya ni yang ketiga dalam keluarga. Abdul Somad yang pertama ke Kedah tak balik-balik, Abdul Somad yang kedua meninggal, Abdul Somad yang ketiga ni dibuli terus. Seperti apa hablum minan nas yang sebenarnya? Karena ada kondisi kita tidak sadar orang menyapa kita, tapi kita tidak tahu. Dan selanjutnya dia tak menyapa kita lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak. Jadi tak bisa orang sepanjang jalan Kamboja ini mengatakan Ustaz Somad tu tidak baik hablum minan nasnya, tak pernah bersilaturahim ke kami. Saya menjumpai kalian 4 kali subuh, kalian tak datang. Jadi tak mungkin satu-satu rumah kita datang. Begitu juga kalau kita lewat, ya jumpa kita anggukkan Allah. Assalamualaikum Pak. Bahwa ada yang tak tersapa, tahu lalu semua kita angguk, menengok jalan lagi. Nah, kalau jumpa orang kita salami. Ada namanya batas kepantasan, batas kelayakan. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Menengok orang pun kita begitu. Oh, mungkin terlupa Ustaz itu tadi, mungkin tersilap. Kalau menengok orang, tengok baiknya. Kalau menengok diri, tengok jahatnya. Kalau mau mengingat, ingat salah kita. Kalau mau ingat, ingat baik orang. Kalau kacamata itu kita pakai, insya Allah. Datanglah kawan saya dari Kalimantan. Sama-sama di Mesir, sama-sama di Malaysia. Bininya orang Riau. Mat, aku sedang di Pekanbaru. Nah, datanglah. Minumlah kami. Besok pagi meninggallah emak Ustaz dosen sains teknologi Ustaz Arif Marsal. Kenapa? Meninggal emak Ustaz Arif Marsal. Saya bawalah kawan tadi, karena kami sama-sama alumni Timur Tengah. Kami berduka cita. Pas kami sedang duduk, berdiri semua orang. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu. Pas sedang duduk berdiri orang. Kenapa? DPD masuk. Disalami DPD ini semua yang berdiri itu. Pas ke saya, tak disalami saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini terkejut. Kau kok tak disalaminya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia udah tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya mak sampai tidak disalami. Bayangkan bagaimana malunya kita ke kawan kita. Kita tak disalami orang. Makanya saya kalau jumpa semua orang, mau yang berdiri, mau yang tidak, saya salam. Sebab sudah
Kalau bahasa kampungnya, I was there. Aku pernah mengalami yang seperti yang kau alami, guys. Hari berganti, musim berubah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada orang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya Fulan. Rupanya yang DPD itu. Terbayanglah saya, dia tak menyalami saya. Kalau saya turunkan emosi, saya tak datang saya. Tapi saya mau melawan diri saya. Kau ini Ustaz Abdul Somad. Inilah masanya kau melawan diri kau. Saya datang. Ustaz mesti dijamu karena Ustaz adalah seorang orang ulama beliau. Dalam hati saya. Yang makan semua ada situ. Gulai, ayam, udang, asam poni, bau semua. Saya bilang tak ada undangan lain. Tidak, ini khusus Ustaz Somad saja. Oh, mulianya aku. Selesai acara makan, minum teh, duduk. Sebentar Ustaz, ada yang mau saya ambil. Iya, ambil. Dikasihnya lah kartu nama sama kalender. Minta tolong kampanye. Jadi saya masalah disepelekan orang ini udah biasa. Tak saya balas. Ustaz saya balas, saya sebarkan. Ceramah saya bawa. Tadi cucu orang tidak Allah. Saya bawa. Saya sedang tausiah ceramah. Saya sedang ceramah. Pas sedang tausiah ceramah itu selesai, datanglah bapak. Saya nggak percaya itu yang namanya bekam-bekam itu. Apa itu bekam-bekam? Nggak ada darah-darah kotor itu menurut medis. Dia dokter terkenal beliau. Saya waktu itu dalam hati, berarti kan menembak saya itu. Kan saya penceramah. Saya bilang saya, karena acara sudah selesai, tidak dalam acara dialog, sudah acara minum-minum. Tapi cakap itu pasti ditujukan ke saya, karena saya ustaz. Hari berganti, musim berubah. Ustaz namanya, ada orang mau jumpa. Di mana? Tempat jual lontong di Masjid An-Nur depan. Apa masalahnya Pak? Ini Pak Ustaz, terjadi konflik antara kami dengan istri abang kami. Masalah apa? Masalah tauhid. Abang kami ini tak ada anaknya. Jadi ahli warisnya adalah kami dan istrinya. Oh. Siapa nama abang bapak? Namanya si Fulan. Itulah yang mengejek saya. Masalah bekam. Kalau saya turutkan ngamuk saya, itulah abang kau tu. Tapi waktu itu saya sedang melawan diri saya. Abdul Somad, kau ni ustaz. Kau mesti melawan dendam. Disepelekan orang tak apa. Jadi nanti mungkin waktu kuliah ni disepelekan orang, ejek orang. Nanti antum pulang lagi ke Pekanbaru sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai orang hebat. Antum saat itu tidak melawan orang, tapi yang dilawan itu adalah diri sendiri. Kalau bisa antum menaklukkan diri antum, dunia ini dalam genggaman antum. Tapi kalau diri antum tak bisa antum lawan, maka antum dikuasai oleh hawa nafsu. Ustaz sudah sampai pada makom menundukkan diri? Belum. Dalam beberapa hal tak juga tahan. Kalah juga kadang-kadang. Apakah masalah riba bunga bank termasuk khilafiyah? Tidak. Bunga bank tak ada khilafiyah. Tapi dulu ada fatwa dari Said Tontawi mengatakan bunga bank boleh ditekan oleh kekuasaan.
Maka dibantah oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Waktu itu beliau sedang berada di Makkah, muktamar. Semua ulama-ulama Al-Azhar membubuhkan. Nama kitabnya Fawaidul Bunuk Riba Muharram. Lihat nanti di ujung buku itu tanda tangan ulama yang waktu itu sedang muktamar di Makkah. Menyetujui Fawaidul Bunuk. Di belakang itu ada Fawaidul Bunuk Hiyar Riba Al-Haram. Buku ini ditulis Syekh Yusuf Qaradawi untuk membantah fatwa Said Tantawi yang waktu itu mendapat tekanan. Syekh Qaradawi tinggal di Qatar, sudah meninggal. Pas ada acara muktamar di Makkah, ulama-ulama Al-Azhar dan yang bukan Azhar membubuhkan tanda tangan. Oh, haram. Tak ada ikhtilaf. Kita tahu bahwa perempuan itu punya kewajiban untuk tinggal di rumah, Ustaz, untuk berada di rumah. Tapi kondisinya ketika dia di rumah dan tidak bekerja, maka kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau si perempuan tidak bekerja. Nah, fikih prioritas ini memandangnya seperti apa, Ustaz? Memilih untuk di rumah, kebutuhannya tidak terpenuhi, atau tetap bekerja? Perempuan bekerja ini mau mencari makan atau mau mencari lebih? Kalau cari makan pokok. Kalau mau cari lebih, apa yang mau dicari perempuan di luar itu? Gaji suami udah cukup. Kalau mau mencari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Kesuksesan perempuan adalah ketika punya anak soleh dan solihah. Profesor, doktor, LCMA, PhD, jenderal, dokter spesialis, tidak ada apa-apanya ketika anak jadi pecandu narkoba, pezina, LGBT. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mendapatkan pendidikan. Prestasi tertinggi perempuan adalah menjadi pendidik, pembentuk anak soleh. Penghargaan tertinggi perempuan bukan Grammy Award, bukan dari penghargaan internasional. Penghargaan tertingginya adalah dapat amal jariah, dapat surga, dapat mahkota dari cahaya. Jadi setiap perempuan mesti menanamkan itu dalam pikirannya. Apa yang mau ku cari ini sekarang keluar rumah dengan mudarat yang luar biasa. Berangkat jam 7 pagi, masuk jam 8, keluar jam 4, macet sampai rumah jam 6, sholat bertinggalan. Kecuali memang untuk cari makan. Suami cacat, na'udzubillah, pengangguran, ini cari makan nih Pak Ustadz. Oke lah, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau cuma mau cari lebih, adakah yang lebih daripada punya anak soleh? Adakah yang lebih dari surga Jannatul Firdaus? Perempuan-perempuan perlulah merenung sejenak tentang skala prioritas. Tak sebanding antara duit yang didapat dengan mudarat yang diterima. Anak kehilangan kasih sayang, kehilangan perhatian, suami. Banyaklah berita yang kita tonton, kita lihat hari ini akibat dari perempuan yang meninggalkan sangkarnya, meninggalkan tempatnya. Waqarna fi buyutikunna. Saya tetap yang jalan tengah. Maksud jalan tengah ini saya bukan pendapat perempuan gak boleh sama sekali. Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. ASSWRWB. Begitu tulisannya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama mana? Salat sunat isyraq apa duha? Waktunya
dari terbit matahari sampai lewat qaida ramhin setinggi tombak, tadi sudah awak ukur jam 6.8 boleh sampai 5 boleh mini sebelum azan zuhur. Berarti dari jam 6.8 boleh sampai jam 2 boleh kau waktunya. Dari jam 6.8 boleh sampai jam 2 boleh. Dari jam 6.18 sampai jam 12 waktunya. Apa saja solat yang ada di dalam waktu nan pendek kok? Kalau solat subuhnya berjamaah, tidak keluar masjid, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, maka namanya solat sunat isyraq. Kalau inya solatnya di masjid, sesudah itunya balik ke rumah, solat inya, maka namanya duha. Kalau inya solat waktu anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke lantai, ini pasir panas disinari. Dalam Sahih Muslim, Salatul awwabin hina tarmidul fisal. Anak onta karena perutnya masih tipis tak bisa menempelkan perutnya ke pasir. Kenapa tak pakai jam? Karena zaman itu tidak ada jam. Kok jam kok bid'ah kok? Tidak ada jam zaman itu. Makanya Nabi selalu menyebut setinggi tombak, anak onta. Kenapa pakai itu? Karena waktu itu penggunaan waktu dengan matahari. Setinggi tombak. Ketika anak onta tak bisa menempelkan perutnya ke pasir, agak-agak jam 11 solat, namanya solat awabin. Berarti ada 3 solat. Kalau cukup ompek syarat, subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, solat sunat 2 rakaat, isyraq namanya. Kalau dilaksanakannya waktu panih angin, awabin namanya. Kalau dibuatnya jam 7, jam 8 atau setengah 7, 6.30, tapi dia tidak iktikaf di masjid, di rumah, duha juga namanya. Tapi duha itu jam 8, jam 9, jam 10 kata guru-guru awak, itu waktu afdal. Jadi secara umum namanya duha. Tapi kalau cukup 3 syarat tadi namanya isyraq. Kalau inya tidak cukup 3 syarat namanya duha. Kalau angin awabin. Kalau usollinya dibuatnya duha saudaranya sah, dapatnya keutamaan tadi. Sebab penggunaan nama itu ditempelkan kepada momen atau waktu. Sama macam solat tahiyatul masjid. Mana ada Nabi mengajarkan solat sunat tahiyatul masjid? Tidak ada hadis. Yang ada hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sembahyang 2 rakaat. Sembahyang apa namanya? Kan payah itu. Wah, enggak salat tadi. Salat apa? Salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah kamu duduk. Panjang itu. Jadi nama itu datang belakangan. Nah, itu tentang duha. Jadi kalau ditanya, mana yang lebih utama? Lebih utama isyraq. Kenapa? Karena berat. Syarat isyraq 3. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Kalau duha tak ada syarat ketat macam itu. Al jaza' ala qadril amal. Semakin berat syarat, semakin besar pahala. Tapi katanya semakin ikhlas, Pak Ustaz. Ikhlas mana ada yang tahu? Malaikat pun tidak tahu apa ikhlas. Ikhlas itu hanya Allah dan awak yang tahu dalam hati. Malaikat tidak tahu ikhlas. Kalau memang malaikat tidak tahu ikhlas, kenapa malaikat bisa menulis? Siapa yang berniat baik, tulis 1. Kalau jadi, tulis 2. Kalau tidak jadi, tulis C. Dari mana malaikat tahu? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, kata Imam Al-Qushairi, waktu orang itu ingin berbuat baik, malaikat mencium harum semerbak. Tulisnya saja. Malaikat tidak tahu apa yang di dalam. Ini cuma mencium bau aroma. Baik. Tulis saja. Jadi kalau ada uang yang tidak pernah berniat baik, berarti apa yang dicium malaikat? Sambal belacan gitu malaikat. Waktu sholat, bila waktu waktu sholat tuh Pak Ustaz, sholat hajat tuh kapan? Pagi, petang, siang, malam. Beda sama duha. Duha hanya pagi. Beda sama tahajud. Tahajud hanya malam. Sholat hajat pagi, petang, siang, malam, sore. Boleh. Ayatnya Pak Ustaz, ayat apa saja? Bebas. Dia ada sama sujud tilawah. Sujud tilawah mesti ayat sajadah. Kalau hajat terserah apa saja.
Tak ada ayat tertentu. Apa benar sholawat tidak pernah ditolak Allah? Sholawat ada yang disampaikan Nabi dalam hadis. Lafaz sholawat yang ada dalam hadis, buka 99 tanya jawab sholat. Sholawat yang ada dalam hadis. Ada satu lagi sholawat yang dibuat ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Itu dibuat ulama. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ulama. Tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Yang dibuat oleh ulama. Tak boleh membuat-buat salawat. Siapa yang membuat-buat salawat ini masuk neraka, pelaku bid'ah. Imam Syafi'i membuat salawat. Kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itu selawat yang dibuat Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fikih. Pas di dalam itu ada dia. Bermimpilah seorang ulama berjumpa sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, apa balasan Allah untuk engkau? Kata Imam Syafi'i, Allah masukkan aku ke dalam surga. Istanaku terbuat dari emas, lantainya permata, kubahnya, dan aku diiringi oleh para malaikat. Apa amal engkau? Karena aku menulis salawat. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Itulah yang selalu dibaca waktu malam Jumat habis. Kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun. Siapa yang buat selawat bid'ah? Tapi Imam Syafi'i ada. Imam Syafi'i boleh. Misalnya ini kita punya teman yang beragama non-muslim. Terus kadang kita main ke rumah mereka atau mereka mengajak kita main ke rumah mereka. Kadang mereka menawarkan makanan nih Ustadz. Atau mereka hanya menyediakan air putih. Itu gimana ya misalnya kita minum atau enggak? Karena kita tahu dalam kesehariannya mereka suka masak daging babi gitu Ustaz. Jadi kita harus minum air putih itu. Karena kan kita tahu nih gelas mereka tuh pasti bakal tercampur dengan daging yang mereka masak itu. Nah untuk menghargai perasaan mereka kita harus minum atau bagaimana gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ajaran Islam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Kalau anjing menjilat air ini, maka mesti ahriquhu, tumpahkan air. Setelah ditumpahkan, bekasnya ini dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan air tanah. 6 kali dengan air bersih, air suci mensucikan air mutlak. Jadi kalau kita sudah lama berteman, berkawan, bertetangga, saling memahami dan saling menghormati. Oh, ini teman saya muslim, dia tidak boleh makan di mangkok saya dan tidak boleh minum di tempat saya. Kalau gitu mangkoknya saya sediakan mangkok plastik, gelasnya gelas plastik yang baru, sendoknya juga sendok plastik. Untuk teman saya yang seagama, piring, mohon maaf ya, kita saling menjaga ya. Enak kalau kita saling jaga. Saya bertetangga dengan non-muslim ini dari sejak kelas 3 SD. Dan sampai hari ini hubungan baik. Jadi mereka selalu mengirim ke saya, ke ibu saya almarhumah, minuman kaleng, minuman botol, kue bungkus plastik. Bukan kue yang dimasak di dalam piring, bukan air yang di dalam gelas. Jadi saling menghormati, berangkat dari kasih sayang, saling menjaga, omongan gak nyakitin hati, perbuatan. Itulah yang akan membuat kita kekal. Jadi jangan korbankan. Kalau dia belum tahu ya kita kasih tahu. Menurut ajaran saya, gara-gara itu
hubungan kita renggang, aduh nggak enak lah Pak Ustadz. Oh, dengan tetangga nggak enak, dengan Allah enak-enak aja. Coba dibalik, masa iya enak sama Allah, sama tetangga saya nggak enak nih Pak Ustadz. Terus enak sama tetangga, sama Allah gimana? Ini kan hukum Allah. Demikian Allah.